Oke, di video kali ini saya bakal jelasin tentang stateful dan stateless pada widget ya. Jadi di Flutter itu kalau kita mau bikin sebuah halaman itu kan kita pakai namanya widget ya. Nah, widget sendiri untuk halaman itu dibedain jadi dua ya. Ada yang namanya stateful, ada yang namanya stateless. Sebenarnya perbedaannya sederhana ya. Kalau stateful itu isinya bisa diubah, kalau stateless itu isinya nggak bisa diubah. Cuman itu aja bedanya. Nah, cara kerjanya, kalau stateless, ya stateless itu kan isinya nggak bisa diubah. Jadi kalau kita set propertinya, misalnya teksnya makan, colornya green, dan font size-nya 30, kemudian kita panggil method build, ya, maka akan di-generate tampilannya seperti itu. Ya. Nah, karena dia nggak bisa diubah, maka apapun yang terjadi, tampilannya selamanya tetap seperti itu. Ya. Meskipun setelah tampilannya muncul, kita coba ganti propertinya, ini nggak akan ngefek kemana-mana. Ya. Jadi ini akan sia-sia ya. Jadi percuma kita ubah karena tampilannya nggak akan bisa diubah. Sementara kalau yang stateful widget, seandainya kita udah set propertinya seperti itu, kemudian kita pengen supaya nanti teks dan color itu bisa diubah ke depannya ya. Maka kita simpan ke dalam yang namanya state ya. Jadi kita panggil metode create state, kemudian di dalam class state itu kita simpan ya atribut teks dan color supaya nanti bisa diubah. Nah, kemudian kalau di stateful widget yang bertugas memanggil metode build adalah state ya. Sementara kalau tadi kan di stateless widget yang manggil build kan langsung dari widgetnya. Kalau di sini itu yang bertugas manggil build adalah state ya. Jadi state itu manggil metode build untuk mengenerate output ya, hasilnya seperti itu. Kemudian di tengah-tengah program berjalan kita pengen ganti isinya, kita bisa panggil metode namanya setState ya. Kita ganti teksnya jadi it, kemudian warnanya jadi biru ya. Kemudian kalau udah manggil metode setState itu dia akan otomatis memanggil metode build ya sekali lagi ya untuk mengubah tampilannya seperti itu. Jadi tampilannya akan diubah sesuai dengan properti terakhir yang kita set gitu. Kemudian kalau ada kasus seperti ini ya, misalnya kita punya stateless widget yang di dalamnya ada stateful widget ya. Apakah stateful widget di sini propertinya bisa diubah? Ya. Jawabannya bisa ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka stateful widget itu punya life cycle sendiri. Jadi dia tetap bisa diubah meskipun dia berada di dalam stateless widget ya. Jadi properti-properti seperti text, color, font size itu tetap bisa diubah ya karena dia berada di dalam stateful widget. Tapi lain kalau misalnya ada properti yang dia jadi miliknya si stateless widget. Contohnya background di sini ya. Nah, background di sini selamanya akan berwarna biru ya. Karena dia properti milik stateless widget. Sedangkan properti yang milik stateful widget itu tetap bisa diubah meskipun stateful widgetnya berada di dalam stateless widget. Oke. Kemudian saya ambil contoh misalnya kalau ada kasus halaman login ya. Halaman login seperti ini kira-kira butuh yang stateful atau stateless widget. Jawabannya adalah stateless widget. Ya, mungkin ada yang bertanya, itu di bagian email dan password kan nanti bisa berubah ya. Jadi awalnya kosong, kemudian nanti bisa ada isinya. Nah, untuk kasus input seperti itu ya, jadi widget yang berkaitan dengan input itu uh, antara kosong dan ada isinya itu sebenarnya dianggap sama aja ya. Jadi nggak ada bedanya. Karena itu, maka kita tetap pakai yang stateless widget. Lain halnya kalau misalnya setelah login itu, misalnya kita mau ubah background-nya yang awalnya ungu jadi biru atau merah atau yang lain. Nah, itu baru kita butuh yang namanya stateful widget. Ya. Atau mungkin di satu halaman ini, seandainya kita udah selesai login, kemudian halamannya itu langsung berubah ya. Jadi kita nggak pindah ke halaman lain, tapi tetap di halaman ini, tapi kontennya berubah. Jadi misalnya inputannya hilang ya, inputan email, password, tombolnya semua hilang, ganti jadi halaman home ya, tapi di dalam widget yang sama. Nah, itu baru kita pakai stateful widget ya. Jadi intinya stateful widget hanya dipakai ketika kontennya tuh benar-benar berubah ya isinya ya gitu. Tapi bukan yang berkaitan dengan inputan ya. Jadi kalau inputan itu bisa diabaikan. Tetap pakainya stateless widget. Oke, sekarang mungkin langsung saya demoin aja ya. Saya praktekin di Flutter langsung gimana perbedaan cara kerjanya. Oke, sekarang saya bakal tunjukin bedanya stateful dan stateless di Flutter ya. Jadi pertama-tama siapin dulu satu project kosong itu, kemudian saya
tulis void main, ya, run app, dia panggil kelas my app, itu, kemudian kita bikin kelas my app. Nah, di sini kelas my app itu biasanya dia extend ke stateless widget, ya. Kenapa? Karena di kelas my app itu dia nggak ada komponen apapun yang bakal diubah nantinya. Jadi kelas my app ini cukup di build sekali, terus udah, ya, itu aja. Nah, sekarang kita override method build, ya, ini. Kemudian di sini saya return material app, ya. Kemudian untuk parameternya langsung aja home gitu, saya kasih nama homepage ini. Nah, di homepage ini itu sekarang kita bikin untuk tampilan halamannya, ya. Nah, pertama-tama sekarang saya bikin dulu untuk yang stateless, ya, stateless widget, jadi dia isinya nggak bisa diubah. Nah, kalau kita pakai stateless widget, kita cukup override method namanya build, ya, sama kayak yang di atas ini, ya, build. Di sini kita bakal balikin apa namanya widget yang bakal jadi tampilannya, ya. Oke, saya pakai scaffold. Kemudian untuk parameternya app bar, ya. Saya kasih nama halaman stateless, ya. Itu kemudian page untuk isinya, ya, saya kasih pakai kolom, ya. Oke, berikutnya saya tambahin teks di sini. Teksnya ini akan nampilin nilai. Mungkin sekalian kita nyobain bahwa status widget nilainya nggak bisa diubah. Jadi nilai di sini itu saya kasih dari variabel integer, ya, yang nilai awalnya 0. Kemudian dia nampilin di sini nilai toString seperti ini. Kemudian saya kasih satu tombol, ya, itu. Jadi tombolnya nanti kalau dipencet ceritanya dia akan mencoba mengubah nilai di sini, ya, di increment +1 gitu. Oke, ini saya kasih tambah gitu, ya. Oke, berikutnya di sini saya tambahin fungsi onPress, ya. Dia akan manggil fungsi tambah, ya. Kemudian saya bikin di sini. Jadi tombol itu, ya, tombol rest button ini kalau dipencet, ya, onPress begitu, dia akan manggil fungsi tambah, ya. Fungsi tambah sendiri itu isinya adalah dia akan mengincrement variabel nilai, ya, nilai plus seperti itu. Ini nanti cuma buat buktiin apakah ketika fungsi tambah ini dipanggil, ya, nilai kan akan dinaikkan satu angka, ya. Nah, apakah di sini akan berubah apa enggak, ya, cuma buat buktiin itu aja. Oke, kalau udah sekarang kita coba run. Oke, sekarang saya run, ya. Kemudian kita tunggu. Oke, hasilnya udah keluar, ya, seperti ini. Jadi ini ada tulisan nilai 0, ya, karena nilai inisialisasinya 0. Kemudian ada tombol tambah yang kalau saya pencet, ya, ternyata nggak ada efeknya. Nah, itu karena stateless widget itu hanya manggil method build satu kali. Jadi ketika halaman ini di-load, ya, widgetnya ditampilin, ya, satu halaman ini ditampilin, maka isinya nggak akan pernah bisa berubah, ya. Itulah stateless widget. Nah, kalau kita pengen supaya ini bisa berubah, maka kita harus bikin pakai stateful widget. Oke, sekarang kita coba bikin yang stateful widget, ya. Ini saya matiin dulu. Oke, untuk bikin stateful widget, ya, kita saya bikin aja kelas baru aja, ya. Home page stateful namanya, ya. Nah, dia extend ke stateful widget.
Nah, seperti ini. Oke, kalau stateful widget itu perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan yang stateless adalah kalau stateless itu kita wajib mengoverride metode namanya build ya. Sedangkan stateful widget ya, kalau di stateful widget dia nggak bisa mengoverride metode build ya. Jadi kalau kita lihat metode apa aja yang bisa dioverride ya, di sini nggak ada metode namanya build ya, nggak ada ya. Karena dia sistemnya itu pakai yang namanya state ya. Jadi yang harus kita override adalah yang treat state ya, yang ini. Oke, create state ya, di mana create state ini akan mengembalikan class state yang kita buat ya. Kita kasih nama kelasnya homepage state gini aja ya. Kemudian kita bikin kelas homepage state ya, di mana dia extend ke state ya. Di dalamnya ini kita harus sebutin nama widgetnya ya. Tadi kan yang ini. Oke, nah di kelas state ini baru dia harus mengoverride metode namanya build ya. Nah, di sini baru ada metode build seperti ini. Oke, sisanya sekarang kita tinggal copy aja ya isi dari ini stateless widget ke dalam sini ya. Saya copy pelan-pelan ya. Pertama variabel nilai ya sama void tambah. Itu saya taruh sini ya. Kemudian untuk tampilannya ya, kembalian dari metode build ini saya juga copy aja. Saya copy semua, saya taruh sini. Ya, begini. Nah, satu lagi. Di sini ya, kan buttonnya ini akan mencet tombol tambah ya. Yang kalau ditekan dia akan manggil ini fungsi tambah dan nilainya di plus-plus. Nah, kalau caranya seperti ini, itu nilai di sini tetap nggak akan terupdate ya. Kita harus panggil metode namanya setState ya. Jadi caranya adalah begini, setState. Kemudian di dalamnya baru kita increment nilainya. Jadi metode setState ini kalau kita panggil ya, dia bisa di dalamnya kita ngubah nilai dari parameter yang mau diganti ya. Kemudian kalau udah kelar, dia akan memanggil ulang metode build ya. Jadi begitu setState ini selesai code-nya dieksekusi, berikutnya dia akan manggil metode build yang artinya tampilannya akan di-generate ulang ya. Oke, sisanya ini udah. Oke. Jadi sama ini ya, ini lupa. Jadi kita ganti ya di my app-nya dia sekarang yang di load adalah homepage stateful ya, seperti ini. Oke, sekarang saya langsung run aja ya. Oke, udah selesai di-compile, sekarang kita coba ya. Kalau tampilannya masih sama persis ya. Isinya sama ya. Oh, sama ini judulnya salah ya. Tadi harusnya stateful ya. Nggak apa-apa. Yang penting isinya beda. Ini saya pencet. Nah, nilainya bisa tambah ya. Gitu. Karena ini setiap kali saya pencet tombolnya ya, maka dia akan manggil fungsi tambah, di mana fungsi tambah itu akan memanggil fungsi setState. Nah, setState ini akan memanggil ulang fungsi build ya. Jadi begitu nilainya di increment, maka di build ulang ya. Jadi nilai di sini itu akan jadi nilai yang paling baru ya. Maka dia bisa nambah terus. Oke, mungkin itu aja ya untuk penjelasan perbedaan dari stateful dan stateless. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.